Salam pemirsa, senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Ya, ini adalah ajakan untuk kita, biarlah kita selalu mempunyai akan kerendahan hati untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Pada saat ini kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan yang terambil dari buku Renungan Yesus Nama di Atas Segala Nama. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Meterai dari Janji-Janji yang Diberikan. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Matius 26 ayat 38. Ketika Kristus merasakan keintimannya dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat manusianya ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan yang akan datang, yaitu melawan kuasa kegelapan. Dalam banyaknya penggodaan, nasib umat manusia berada dalam bahaya. Pada waktu itu, Kristus adalah seorang pemenang. Sekarang si penggoda telah datang untuk pergumulan menakutkan yang terakhir itu. Untuk itu, ia sudah mengadakan persiapan selama 3 tahun masa pelayanan Kristus. Segala sesuatu berada dalam pertaruhan baginya. Jika ia gagal di sini, harapannya untuk menjadi penguasa akan sirna. Kerajaan-kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus dan dia sendiri akan digulingkan dan dibuang. Tetapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan iblis dan umat manusia akan berada dalam kuasanya selama-lamanya. Dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan kengerian akan keterpisahan dari Allah. Iblis mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi jaminan bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ia akan disamakan dengan kerajaan iblis dan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Allah. Ya, baik di sini dikatakan kepada kita bahwa kita harus berjaga-jaga dan waspada terhadap cobaan yang akan datang atau iblis yang akan datang untuk menggoda kita. Ya, pada saat inilah kita di akhir zaman ini banyak sekali tantangan masalah yang kita hadapi. Tapi biarlah kita hadapi itu dengan penuh tanggung jawab. Kita hadapi itu dengan Kristus. Sehingga semuanya bisa berjalan lancar. Sehingga kita tidak lagi membuka akan pintu untuk si iblis masuk di dalam kehidupan kita. Melainkan kita membuka pintu untuk Yesus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Ini dikatakan juga. Untuk itu ia sudah mengadakan persiapan selama 3 tahun masa pelayanan Kristus. Yang artinya dia sudah menyiapkan rencana-rencana yang jahat terhadap Kristus selama 3 tahun. Karena selama ini dia tidak mendapatkan apa-apa dari Kristus. Karena Kristus selalu mengandalkan Bapanya yang di surga. Dan sekarang dia telah menyiapkan rencana yang baru untuk menjatuhkan kita umat-umat manusia masuk di dalam jerat, masuk di dalam dosa atau masuk dalam kematian yang kekal. Ya, inilah pelajaran yang sangat menarik bagi kita untuk kita selalu berjaga, berdoa dan menyerahkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai penolong kita, jadikan Tuhan sebagai sahabat kita untuk kita selalu mengutarakan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di sini juga dikatakan segala sesuatu berada dalam pertaruhan baginya. Jika ia gagal di sini, harapannya untuk menjadi penguasa akan sirna. Kerajaan-kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus dan dia sendiri akan digulingkan dan dibuang. Tapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan iblis dan umat manusia akan berada dalam kuasanya selama-lamanya. Dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan kengerian akan keterpisahan dari Allah. Bayangkan jiwa Kristus saja merasa ngeri kalau kita terpisah dari Allah. Untuk itu dia datang ke dunia untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa atau melepaskan kita dari jerat-jerat iblis. Ya, kita harus perlu ingat itu bahwa betapa pentingnya Kristus hadir di dalam kehidupan kita. Yang kita juga harus berdoa meminta yang terbaik daripada Tuhan. Jangan kita membawa kejahatan di dalam kehidupan kita. Jika kita membawa kejahatan di dalam kehidupan kita, maka kita sudah membuka pintu untuk si jahat masuk. Ya, di sini juga dikatakan, iblis mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi jaminan bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ya, inilah perpisahan akan kekal jika kita mengizinkan si setan ini masuk di dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita membuka apapun untuk si jahat ini menguasai kehidupan kita. Tetapi biarlah dengan kuasa Roh Kudus
yang dapat menguasai kehidupan kita untuk terus melangkah di dalam Kristus. Jadi sini juga dikatakan bahwa, dan apakah yang menjadi keuntungan dari pengorbanan ini? Alangkah tidak berpengharapan tampaknya kesalahan manusia dan sifatnya tidak berterima kasih. Ya, apa yang menjadi keuntungan bagi kita? Keuntungan itu sangat besar, sangat mulia bagi kita. Ya, seorang manusia, seorang raja yang datang untuk membebaskan kita, menolong kita. Sedangkan kita tidak mempunyai pengharapan untuk kembali kepada Tuhan. Dan kita jadi manusia yang tidak tahu berterima kasih. Karena apa? Karena kita selalu mengandalkan akan kekuatan dan hikmat kita sendiri. Tetapi bila mana kita mau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan menjadi suatu kenyataan yang baik di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan yang paling sulit, setan menekankan keadaan itu ke atas penebus. Orang yang mengaku melebihi semua orang yang lain dalam keuntungan duniawi dan rohani telah menolak engkau. Mereka sedang berusaha membinasakan engkau, dasar, pusat, dan meterai dari janji-janji yang diberikan kepada mereka sebagai suatu bangsa yang istimewa. Salah satu orang dari murid-muridmu sendiri yang telah mendengarkan petunjukmu dan yang paling terkemuka dalam kegiatan-kegiatan jemaat akan menyerahkan engkau. Salah seorang dari para pengikutmu yang paling rajin akan menyangkal engkau. Semuanya akan meninggalkanmu. Segenap tubuh Kristus merasa ngeri akan pikiran itu, bahwa mereka yang diusahakannya hendak diselamatkan, mereka yang paling dikasihinya akan bersatu dalam rencana iblis. Hal ini sungguh sangat menusuk jiwanya. Pergumulan itu hebat, ukurannya ialah kesalahan bangsanya, kesalahan para penuduh dan pengkhianatnya, kesalahan suatu dunia yang berada dalam kejahatan. Dosa-dosa manusia menekan dengan sangat beratnya ke atas Kristus, dan perasaan tentang murka Allah terhadap dosa sedang meremukan hidupnya. Ya, baik di sini dikatakan kembali kepada kita bahwa mereka sedang berusaha membinasakan engkau. Dan mereka sedang membinasakan akan Kristus, membinasakan akan meterai dari janji-janji yang diberikan kepada kita. Ya, mungkin kita yang akan membatalkan semuanya itu, atau kita yang mengambil keputusan untuk menolak itu. Untuk itu saat ini Tuhan mengajak kembali kepada kita untuk kembali datang kepada Tuhan. Dengan berjaga-jaga, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tuhan masih memberikan kita waktu untuk bertobat. Biarlah semua itu kita mau lakukan sebagaimana Kristus lakukan pada zaman dulu. Di sini juga dikatakan, pergumulan itu hebat. Ukurannya ialah kesalahan bangsanya, kesalahan para penuduh dan pengkhianatnya, kesalahan suatu dunia yang berada dalam kejahatan. Dosa-dosa manusia menekan dengan sangat beratnya ke atas Kristus, dan perasaan tentang murka Allah terhadap dosa sedang meremukan hidupnya. Artinya Tuhan sangat sedih hatinya jika kita mau keluar dari jalan-jalannya Dia. Tuhan sangat sedih hatinya jika kita mau melepaskan Dia dari kehidupan kita. Tapi biarlah kita sebagai manusia yang berdosa ini, kita harus tahu bagaimana kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, kita tahu bersama bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita, umat manusia. Dalam sengsaranya ia bertumpu erat pada tanah yang dingin, seakan-akan mencegah dirinya sendiri dari perpisahan lebih jauh dari Allah. The Desire of Ages, halaman 686-687. Ya, artinya Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa pandanglah pada Dia, Yesus Juru Selamat kita. Jangan kita semua memandang kepada yang lain. Jika kita memandang yang lain, maka membawa malapetaka di dalam kehidupan kita. Yang artinya kita selalu memberikan kesempatan untuk kita berpisah dengan Kristus. Ya, jangan sekali-kali kita membuka akan pintu kepada si jahat, tetapi biarlah kita juga dapat mengoreksi akan kehidupan kita. Minta Tuhan selidiki hati kita untuk kita selalu berada di dalam lingkungan atau di dalam lindungan Tuhan saja. Renungkan lebih dalam. Sudahkah saya membereskan beban yang diakibatkan oleh rasa bersalah karena dosa-dosa saya? Ya, sudahkah kita membereskan akan semuanya itu di dalam kehidupan kita? Baik dosa-dosa kita, kesalahan kita, atau apapun yang ada di dalam kehidupan kita, baik keinginan hati kita atau keinginan daging kita, biar kita mau meminta Tuhan untuk Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jangan kita yang bekerja sendiri, tapi biar kita meminta bantuan dari
pada Tuhan dan Roh Kudus. Ya, suatu pelajaran yang baik kepada kita, satu pelajaran yang sangat indah dan teguran yang baik juga untuk kehidupan saya sendiri, untuk terus mengendalikan Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan Tuhan katakan kepada kita hari ini untuk datang kembali pada Tuhan dan saling berjaga-jaga dan berdoa. Tinggallah di dalam Kristus, karena semuanya itu akan memberikan kita janji yang baru, yaitu janji yang sudah dimeteraikan dalam kehidupan kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.